Selamat sore Ibu dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin membawa materi tentang entomologi pertanian. Oke, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian entomologi pertanian. Yang kedua, jenis-jenis hama serangga dalam entomologi pertanian. Yang ketiga, serangga yang menguntungkan dalam entomologi pertanian. Dan keempat, yaitu perilaku serangga hama merusak tanaman sehingga merugikan pertanian. Selanjutnya yaitu pengertian dari entomologi pertanian. Pertanian dan serangga seakan menjadi masalah klasik yang tidak akan ada habisnya, bahkan hingga saat ini masih terus diperdebatkan. Entomologi pertanian mengkaji tentang peran serangga dalam dunia pertanian dan lainnya dalam dunia pertanian. Serangga dapat menjadi lawan dan kawan petani. Dalam satu sisi, serangga menjadi hama perusak tanaman, budidaya yang dapat menyebabkan kerugian hingga gagal panen. Namun di sisi lain, serangga dapat membantu kelancaran kegiatan pertanian seperti kupu-kupu sebagai polinator, belalang sembah sebagai musuh alami bagi hama-hama tanaman. Beberapa serangga seperti lebah madu dan ulas sutra dapat menjadi lahan usaha yang potensi karena peranannya yang sangat krusial, maka seharusnya pengetahuan tentang serangga kepada petani lebih diperhatikan. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis hama serangga yang menyerang entomologi pertanian. Yang pertama yaitu kutu putih atau sering disebut dengan Fericia virgata. Kutu putih merupakan hama yang menyerang pada tanaman sengon di persemian. Gejala serangan daun tanaman menjadi berwarna kuning dan layu. Pada daun dan batang terdapat kumpulan serangga berwarna putih. Serangga betina dewasa memiliki ciri-ciri bentuk tubuh oval, memiliki warna kekuningan serta ditutupi oleh serbuk lilin yang berwarna putih, memiliki sepasang filamen anal serta tidak bersayap. Serangga dewasa jantan memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan betinanya karena memiliki sayap serta memiliki bentuk tubuhnya lebih ramping. Serangan hama kutu putih ini dapat mengganggu proses fotosintesis pada daun karena permukaan daun tertutupi oleh serangga hama tersebut. Oke, selanjutnya yaitu hama ulat kantong. Hama ulat kantong selain hama kutu putih, hama ulat kantong juga merupakan hama yang sering menyerang tanaman sengon. Gejala serangannya yaitu daun menjadi kuning, daun menjadi berlubang. Ciri khas dari ulat ini yaitu karena tubuhnya ditutupi oleh kantung yang pada umumnya berbentuk kerucut yang terbuat dari daun dan ranting. Hama ulat kantong menyerang secara sporadis pada tanaman sengon. Yang ketiga yaitu kutu loncat. Kutu loncat merupakan hama utama pada tanaman lamtoro. Pada umumnya, bagian tanaman yang diserang yaitu bagian tunas daun, serta sering bergerombol pada terminal pucuk. Adanya serangan hama ini dapat menghambat pertumbuhan karena proses fotosintesis terganggu. Hama ini pertama kali diketahui menyerang tanaman lamtoro pada pertengahan tahun 1980 di Cuba dan menyebar ke Indonesia sekitar tahun 1986. Yang keempat yaitu Lepidoptera. Lepidoptera atau Spodoptera lebih dikenal dengan nama ulat gerayak. Ini memiliki kisaran inang yang luas baik pada tanaman hortikultura
maupun pada tanaman kehutanan. Salah satu tanaman yang termasuk ke dalam komoditas kehutanan yang mengalami serangan ulat berayak ini yaitu tanaman maurbei. Gejala serangan ulat berayak yaitu terjadi defoliasi daun. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa tanaman yang terserang ulat berayak memiliki daun yang berlubang, robek atau terpotong. Oke, materi yang akan kami bahas yang ketiga yaitu tentang serangga yang menguntungkan dalam entomologi pertanian. Yang pertama yaitu kepik. Hewan yang memiliki corak polkadot hitam merah atau hitam orange ini ternyata tidak hanya lucu, namun juga bermanfaat untuk tanaman. Kepik dewasa dan larvanya diketahui senang memangsa serangga dan hama kecil perusak tanaman seperti tungau, kutu daun, dan semut kecil. Jika ingin mengundang kepik ke kebun Anda, cobalah tanam tanaman yang mereka sukai seperti tanaman aster dan bunga matahari. Yang kedua yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu yang pertama, serangga bermanfaat, berikutnya juga terbilang memiliki tampilan yang sangat cantik dan menarik pandangan siapapun. Yang kedua, kupu-kupu sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan biotik pada banyak tanaman, terutama tanaman hias. Yang ketiga, tidak hanya itu, kupu-kupu juga adalah serangga yang mempunyai peranan penting dalam ekosistem biologi dan rantai makanan. Yang keempat, bahkan karena kupu-kupu sensitif terhadap cuaca, banyak ilmuwan memanfaatkan kupu-kupu untuk memantau perubahan iklim. Yang ketiga yaitu belalang sembah. Jika Anda masih sering menemukan belalang sembah di kebun dan area pertanian, maka Anda patut bersyukur. Belalang sembah diketahui memiliki peran sebagai pemangsa bagi berbagai jenis hama tanaman, serangga kecil sekaligus larvanya. Dengan bantuan belalang sembah, tanaman Anda dijamin aman dari kutu daun, nyamuk, ulat, kumbang, hingga jangkrik. Yang keempat yaitu tawon. Tawon ini mirip seperti belalang sembah. Tawon lebih dikenal sebagai hewan pemangsa yang dapat juga membantu menjaga ekosistem. Yang kelima yaitu lebah bunga. Meskipun masih satu kerabat, lebah bunga berbeda dari tawon karena lebah dapat menghasilkan madu. Fungsi utama lebah bagi tanaman adalah untuk membantu proses penyerbukan dengan membantu menyebarkan benang sari bunga. Tanpa adanya bantuan dari polinator seperti lebah, bunga-bunga tentu akan lebih kesulitan untuk melakukan proses penyerbukan. Hewan koloni ini senang hingga pada bunga-bunga cerah seperti bunga matahari, lavender, dan juga lemon balm. Materi yang keempat yaitu perilaku serangga hama merusak tanaman sehingga merugikan pertanian. Yang pertama, serangga menyerang atau menggerek, melubangi, menghisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau paru-paru pada akar tanaman sehingga proses penghisapan atau penyerapan unsur hara, air, dan lain-lain terganggu. Yang kedua yaitu serangga menyerang atau menggerek, melubangi, menghisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau paru-paru pada batang atau cabang dan ranting sehingga pengangkutan atau transportasi zat makanan terganggu atau terhenti sama sekali sehingga tanaman menjadi layu atau mati. Yang ketiga yaitu serangga menyerang atau menggerek, melubangi, menghisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau paru-paru pada bagian daun sehingga proses fotosintesis terganggu atau terhambat. Yang keempat yaitu serangga menyerang